warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar mahasiswa ibu semuanya, dimanapun saudara berada, mudah-mudahan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita dengan membacakan basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini untuk pokok bahasan kita dalam mata kuliah manajemen mesin ini adalah pengendalian mutu produksi. Jadi pengendalian mutu produksi ini akan kita bahas. Yang pertama adalah sejarah pengendalian mutu secara statistik. Yang kedua adalah definisi daripada mutu. Yang ketiga, teknik kendali mutu produksi. Sejarah pengendalian mutu secara statistik ini, pengguna analisis statistik di bidang pengendalian mutu dikenal sejak tahun 1924 oleh Dr. Walter Schweihart dari perusahaan Bell Telephone Laboratories yang diterbitkan dalam buku Economic Control of Quality of Manufactured Product yang merupakan konsep dasar dari pengendalian mutu barang di perusahaan manufaktur. Itu pertama kalinya keluar pengendalian mutu ini, konsep pengendalian mutu. Dasarnya adalah untuk mengetahui produk yang dapat diterima atau accepted atau produk yang ditolak karena rusak. Tujuan dia melakukan pengendalian mutu ini adalah agar produk yang rusak tidak dijual kepada konsumen, tetapi harus dimusnahkan sehingga konsumen hanya akan memperoleh produk, barang atau jasa yang mempunyai mutu yang telah direncanakan. Kemudian juga kita harus mengetahui apa itu mutu. Definisi mutu di sini adalah mutu produk adalah suatu kondisi fisik, sifat dan kegunaan suatu barang yang dapat memberi kepuasan konsumen secara fisik maupun psikologis sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan. Itu adalah definisi daripada mutu. Kemudian bagaimana kita melakukan teknik kendali mutu? Akibat ditemukannya teknologi baru, nilai guna mutu barang menjadi lebih baik dan sempurna. Hal ini mendorong konsumen untuk memperbaiki selera dalam meningkatkan kebutuhan hidupnya. Kemudian ada hubungan timbal balik antara adanya perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup konsumen. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, jadi juga harus gaya hidup konsumen ini juga semakin meningkat. Hal ini yang mengakibatkan produsen harus melakukan antisipasi secara terus-menerus agar kelangsungan usaha dapat dipertahankan. Kemudian upaya mempertahankan usaha yang harus kita kerjakan adalah yang pertama adalah menjaga mutu barang melalui penggunaan teknologi dan alat-alat atau mesin yang digunakan dalam proses produksi. Jadi mutu ini harus kita jaga agar kita bisa menyesuaikan dengan keinginan konsumen, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian proses produksi itu perlu diawasi dengan menggunakan metode. Metode apa yang kita gunakan dalam pengawasan mutu ini? Ini metode yang kita gunakan adalah metode Statistical Quality Control atau SQC. Metode ini bermanfaat sebagai alat untuk mengendalikan mutu karena pengendalian mutu juga untuk pengawasan pemakaian bahan-bahan. Secara tidak langsung Statistical Quality Control ini bermanfaat untuk mengawasi tingkat efisiensi. Kemudian juga digunakan sebagai alat untuk mencegah kerusakan dengan cara menolak atau reject dan menerima atau accept berbagai produk yang dihasilkan. Artinya di sini untuk kita gunakan untuk mengawasi mutu produk. Kemudian SQC ini adalah alat untuk mengawasi proses produksi sekaligus mutu produk. Jadi dia bisa mengawasi proses produksi, juga bisa mengawasi mutu daripada produk yang kita hasilkan. Kemudian selanjutnya
SKC ini juga dapat dilakukan terhadap produk atau barang setengah jadi yang merupakan hasil proses produksi. Jadi dia bisa kita gunakan baik itu untuk produk ya atau untuk barang yang masih setengah jadi. Artinya produk akhir atau barang setengah jadi diuji melalui pengambilan sampel untuk kita lakukan pengujian mutu. Nah, sehingga dapat ditarik suatu gambaran tentang keadaan mesinnya, yakni apakah dia berjalan baik atau tidak. Nah, kalau mutu hasil produksi kita itu tidak bagus, berarti mesin-mesin yang kita gunakan untuk memproduksi tersebut berarti juga kurang baik ya. Nah, maka perlu nanti adanya penggantian apa? Apakah penggantian mesin, apakah penggantian suku cadangnya ya, itu tergantung kepada hasil atau mutu daripada produk yang kita hasilkan. Kemudian pengawasan bahan baku harus dilakukan secara fisik dan juga dilakukan secara kimiawi. Nah, apa tujuan pengendalian mutu ini? Ya, yang pertama itu mengawasi pelaksanaan proses produksi agar sesuai dengan rencana. Nah, jadi pengendalian mutu ini sebagai alat pengawas agar apa yang kita rencanakan, jika kita rencanakan A ya, hasilnya juga harus A. Nah, jangan sampai menyimpang. Itu kegunaan atau tujuan kita melakukan pengendalian mutu. Yang kedua, mengawasi bahan baku sejak diterima, sejak bahan baku masuk ya, kemudian bagaimana bahan baku masuk, bagaimana bahan baku disimpan dan dikeluarkan dari gudang bahan baku. Itu tujuan pengendalian mutu yang kedua. Jadi untuk metode kita mengukur pengendalian mutu ya, metode statistical quality control itu akan kita bahas pada bagian praktikum. Nah, nanti sampai jumpa kita pada praktikum metode statistical quality control. Ibu rasa untuk pokok bahasan ini sudah cukup sekian dulu. Untuk lebih lanjutnya kita kupas dalam praktikum. Nah, Ibu harapkan mahasiswa Ibu semua dapat mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan, dan akhir kata Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.